Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina amanu wa amilus shalihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladhatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Semua as-shaimun, para tamu Allah, didoakan mudah-mudahan bersama keluarga semuanya selamat dunia akhirat. Amin. Mudah-mudahan jamaah kita yang ada di Mekah, di Medina, mudah-mudahan semuanya lancar, selamat, berangkat pulang semuanya dengan selamat. Amin. Dan kita semuanya mudah-mudahan waktu yang tidak lama bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin. Maunya sendirian atau sama keluarga? Keluarga. Mudah-mudahan bisa sama orang tua, bisa sama anak dan istri, mertuanya juga diajak. Insyaallah. Hari ini temanya indahnya menggapai naungan pohon tuba. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 29 Allah berfirman, alladzina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang beriman dan beramal soleh. Apa beramal soleh? Tadi sudah sampaikan oleh guru kita, memperbanyak istighfar, memperbanyak taqarrub kepada Allah, nanti akan mendapatkan tuba lahum, bahagia untuk mereka, selamat untuk mereka, wa husnu ma'ab, dan tempat kembali yang baik. Di dalam tafsir diterangkan tuba adalah syajaratun fil jannah, pohon di surga. Masiratu mi'ati amin, perjalanan kendaraan yang paling cepat. Mobil, apakah pesawat, dari ujung ke ujung 100 tahun belum sampai. Pangkalnya di langit pertama, ujungnya di bawah arasy, menaungi seluruh surga yang ada, dinaungi oleh pohon tuba. Kita bayangkan pohonnya, pangkalnya di langit pertama, padahal jarak langit 1 dan 2 500 tahun. Langit 2 sampai langit 3 500 tahun. Setiap langit tingkatannya 500 tahun. Di atas langit yang ke-7 Sidratul Muntaha, perjalanan 500 tahun. Dari Sidratul Muntaha ke kursi, wasi'a kursiyyus samawat, kursi Allah bisa meliputi langit dan bumi, perjalanan 500 tahun. Di atas kursi ada laut, perjalanan 500 tahun. Dari laut ke arasy 500 tahun. Ini kira-kira bayangan kita bagaimana? Pohonnya, pohon ada 70.000 dahan. Setiap istana kita, mudah-mudahan seluruh jamaah semuanya mendapatkan naungan pohon tuba. Amin, amin. Setiap rumah kita itu dinaungi oleh pohon. Kok bisa? Bandingannya, atau supaya gampang dipahami,
matahari ada di mana. Ternyata di Asia kena matahari, di Afrika kena matahari, di Eropa, di Amerika, di Australia kena matahari semuanya. Ini pohon tuba. Ada airnya. Siapa yang minum sekali tidak akan haus selama-lamanya. Langsung Nabi Isa mohon pada Allah, ya Allah, izinkan aku bisa minum. Kata Allah, belum bisa wahai Isa, belum bisa. Ini khusus untuk Nabi akhir zaman. Dan ini khusus untuk umatnya Nabi akhir zaman. Jadi sebelum Nabi dan umat akhir zaman, umat-umat sebelumnya belum diizinkan oleh Allah. Ada 4 sungai. Sungainya diterangkan di dalam surat Muhammad ayat 15. Mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang disediakan orang bertakwa. Ini semuanya nih, yakin saya doakan mudah-mudahan ada di surga. Amin amin. Mengapa? Karena kita bertakwa. Nih, mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Ibu-ibu semuanya didoakan seandainya mau kepengen apa saja. Kepengen apa? Pakaian sutra. Baru ngomong pakaian sutra, ternyata daunnya bergerak, pohon tuba langsung pakaian sutra datang. Nah ini buah-buahan, nah ini gerunda. Mau buah apa? Durian. Subhanallah. Baru ngomong durian, baru jadi lapar saya. Baru ngomong durian, itu gerak pohonnya. Langsung ada durian. Nah ini anak muda ini. Mau bedara anak Herli. Subhanallah. Baru ngomong Herli, langsung pohonnya gerak. Seluruh nikmat surga munculnya dari pohon tuba. Subhanallah. Ini surat Ar-Ra'd ayat 29. Tolong nanti malam tolong dibaca. Terus lihat nanti di YouTube. Tulis saja pohon tuba. Ternyata di situ ada 4 sungai. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin. Ada air yang tidak keruh, putihnya seperti kristal. Minum sekali segar, tidak akan haus selama-lamanya. Di sebelahnya lagi ada sungai dari susu. Ini kayaknya yang badannya kekar-kekar ini sering minum susu ini, subhanallah ya. Nah, itu ada nanti susu. Gurunda, kita minum susu yang banyak, masya Allah ya. Susunya tidak basi. Anharun min laban. Laban itu susu. Lam yataghayyar ta'muhu. Tidak berubah rasanya. Bukan cangkir, bukan teko, bukan kulkas, tapi sungai. Wa anharun min khamrin. Ada sungai dari arak. Siapa yang nggak minum arak di dunianya, nanti di akhirat bisa minum sungai arak. Khamrin ladzatan lisyaribin, sangat lezat bagi peminumnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala terangkan, karena orang-orang yang mabuk-mabuk di dunia ini dia merasa lezat ketika minum arak. Wa anharun min khamrin ladzatan lisyaribin, ditambah lagi. Ini yang senang dengan madu. Ini. Mudah-mudahan semuanya Ramadan ini dapat madu. Amin amin ya. Ada bedanya, ada madu asli, ada madu murni. Subhanallah ya. Apa bedanya Gurunda? Kalau madu asli dibawa pulang istri marah. Subhanallah, itu madu yang asli ya. Kalau madu murni malah senang istri kita. Masya Allah. Itu mau bawa madu apa? Yang asli apa yang murni? Baik, ini bercanda dikit-dikit ya. Wa anharun min asalin musaffa, ada sungai dari madu yang murni. Yang menanam adalah Allah langsung.
Yang menanam Allah. Mungkin ini keindahan, kita tidak bisa bayangkan. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita menggapai pohon naungannya pohon. Yang pertama, hari ini saya senang sekali. Bahkan tadi saya lihat karpetnya luar tambah luas. Masya Allah, ini karpetnya 10 tahun kayaknya masih bagus. Tapi mudah-mudahan tahun depan diganti. Amin, subhanallah. Indah sekali ini, Masya Allah. Kalau sudah diganti bisa dikirim ke, dari mana sih aslinya? Dari mana orang tua? Jakarta. Mana Jakartanya? Condet. Boleh nggak nanti tahun depan ini dikirim ke Condet? Bagus sekali. Baik. Bagaimana caranya untuk menggapai naungan pohon tuba? Ini yang terpenting. Ada sahabat Nabi namanya Robi'ah Al-Aslami. Tolong tulis namanya saja. Nanti cari di YouTube, cari di Google. Robi'ah Al-Aslami. Beliau selalu mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendampingi Nabi. Karena akrabnya nih, keakrabannya. Saya minta bapak-bapak akrab dengan anak buah kita, akrab dengan jamaah kita. Rasulullah akrab dengan Rabi'ah. Saking akrabnya, Rasul menawarkan jasa. Rabi'ah, salni, kamu minta apa? Kamu minta apa? Tolong diingat, Abu Sufyan itu memusuhi Nabi selama 21 tahun. Ingin membunuh Nabi. Perang Uhud melawan Nabi, perang Khandaq melawan Nabi. Ketika baru masuk Islam 20 hari. Masuk Islam baru 20 hari. Pada waktu perang Hunain diberikan hadiah oleh Nabi 100 ekor unta. Nah, ini Rabi'ah minta apa ini Rabi'ah? Hindun istrinya Abu Sufyan yang membelah dadanya Hamzah. Hatinya diambil, dimakan. Coba bayangkan saking bencinya dimakan. Sampai Hindun muntah-muntah. Baru masuk Islam 20 hari diberi oleh Rasulullah SAW 100 ekor unta. Muawiyah, anak kandungnya Abu Sufyan, yang nantinya perang sama Sayyidina Ali, perang Siffin, diberikan 100 ekor unta. Kira-kira Rabi'ah minta apa ini? Mau minta emas, minta uang, minta apa saja? Rasulullah diberikan oleh Allah. Ternyata jawabannya Rabi'ah. Ini tolong jawabannya ini yang saya kepingin kita tanamkan dalam kita. As'aluka, aku minta padamu ya Rasulullah, mudah-mudahan diizinkan oleh Allah murafaqataka fil jannah. Saya ingin mendampingi engkau di surga ya Rasulullah. Jawabannya kita menangis. Tidak minta uang, tidak minta harta, tidak minta kebun. Padahal kebun banyak, Khaybar ada. Tapi permintaan jawabannya adalah as'aluka, aku minta kepadamu ya Rasulullah, diizinkan oleh Allah murafaqataka fil jannah, mendampingi engkau di surga. Inilah yang kita doakan seluruh jamaah bersama keluarga, semuanya kita mendampingi Nabi Muhammad di surga. Amin. Ini yang kita cari. Itu permintaannya. Tapi Nabi ternyata ada syaratnya. Nabi masih nawar Nabi. Apa ghairu dzalik? Mungkin yang lain. Rabi'ah, kamu minta yang lain saja. Jawaban Rabi'ah, huwa dzaka. Itulah permintaan saya Rasul. Saya enggak minta yang lain. Huwa dzaka. Permintaanku diizinkan oleh Allah bisa mendampingi kau di surga. Nah, ini tolong dicatat. Langsung Rasul bersabda, "Inni ala nafsika bikasrati sujud." Kalau kamu ingin mendampingi aku di surga, tolong perbanyak sujud. Hari ini tadi saya merinding, habis azan semuanya sholat. Ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Bagus semuanya. Tadi saya perhatikan, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Sebelum, ayo berapa rakaat tadi? Ini tadi saya di sampingnya juga, insya Allah.
Masya Allah. Ini yang menyebabkan kita karena sujud kita ini. Maksud saya ini adalah tolong Ramadan sudah kita laksanakan, setelah Ramadan jangan ditinggal. Ini yang perlu. Ibu-ibu, Ramadan kita sekarang ini alhamdulillah Allah izinkan kita duduk sejenak. Makanya pengajian kita hari ini gak lama-lama ya, sampai jam 6. Dan nanti berbukanya kebuli subhanallah. Orang siapkan 1000. Masya Allah. Para Allah yang berbahagia, ternyata yang memperbanyak sujud inilah yang menyebabkan kita bisa mendapatkan naungan pohon tuba dan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diminta oleh Rasul, "A'inni ala nafsika bikasrati sujud." Tolong berbanyak sujud. Bunda saya doakan sendalnya masuk surga. Subhanallah, ini sendalnya masuk surga. Amin. Amin. Jadi ceritanya adalah Bilal, iya ya Rasulullah, amalan apa yang kamu lakukan ketika aku di surga mendengarkan suara sendalmu di depan saya di surga? Jawabannya, ini jawabannya. Setiap habis wudu ya Rasulullah, saya sholat 2 rakaat. Dan ini sujudnya. Tolong usahakan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah habis wudu, kapan saja, pagi, sore, siang, malam, sebelum sahur, setelah sahur, kalau sudah wudu, di rumah, di masjid, dimanapun berada, usahakan sholat 2 rakaat. Ini sujud lagi. Tolong pilih tarawihnya. Siapa yang tarawih 11 rakaat dengan witirnya, insya Allah masuk surga. Yang 23 rakaat insya Allah masuk surga. Di Jawa Timur 23 rakaat tapi 8 jam. Belum dengar ya? Nanti lihat. Tolong di pesantren Al-Fatah. Di pesantren Al-Fatah di Jawa Timur, sholat tarawihnya setiap malam 23 rakaat 8 jam. Imamnya 6. Setiap satu imam membaca 5 juz. Mulai habis isya sampai jam 3:30, jam 3 lah kurang lebih, khatam 30 juz. Tapi yang 11 rakaat juga masuk surga, Masya Allah. Pilih. Kita milih yang 11 atau 23 atau Umar bin Abdul Aziz 36. Umar bin Abdul Aziz itu khalifah pada masanya hanya 2 tahun setengah, 32 bulan. Zakat nggak ada yang menerima, rakyatnya makmur. Sedekah tidak ada yang menerima, infak wakaf nggak ada yang menerima, karena makmur. Beliau terawihnya karena tidak di Mekah 36 rakaat. Nah, adik, mudah-mudahan nanti dicondet bisa terawih 36 rakaat ditambah witir 11 rakaat. Amin. Baik, ini hanya cerita saja. Tapi yang penting kita tolong usahakan kita sholat tarawih dan witir bersama imam. Man shallama al-imami, siapa yang sholat tarawih bersama imam hatta yang sharif sampai selesai witir. Saya perhatikan rata-rata jam 9. Bahkan dari malam saya jam 9 kurang 5 menit sudah selesai. Kecuali ada satu di Cibubur. Cibubur ini 23 rakaat tapi 1 juz, sehingga selesainya jam setengah 10. Rata-rata kita jam 9 sudah selesai. Di Condet jam berapa? Sebenarnya. Tapi masuk surga deh, Masya Allah. Semuanya insya Allah masuk surga. Tolong, tapi syaratnya ini, jangan mundur ketika dapat 8. Ini yang saya sarankan. Man shallama al-imami, siapa yang sholat bersama imam hatta yang sharif sampai selesai witir, kutiba lahu qiyamul lailah, ditulis oleh Allah sama dengan sholat semalam suntuk. Kalau kita 8 mundur nggak dapat pahala semalam suntuk. Oleh karena itu
alangkah bahagianya kita ikut nambah 3 rakaat. Ada yang bertanya, saya kan mau tahajud, maka witir saya taruh di belakang saja. Sekalipun kita sudah witir bersama imam, masih boleh tahajud, silahkan tambah witir, pahalanya bagus. Oleh karena itu kita sarankan kalau bisa tolong tarawih dengan witirnya bersama dengan imam sampai selesai. Nanti jam 2:30 silakan bangun lagi tahajud sebelum sahur. Silakan tahajud, mau berapa? 2 rakaat boleh, 4 rakaat silakan, 6 boleh, 8 boleh, 10 boleh, kurang maupun lebih boleh. Tolong perbanyak sujud. Dan Rasulullah bersabda, Innallaha harrama 'alan nari an ta'kula athar rasul. Allah haramkan api neraka menyentuh orang yang sujud. Ini yang saya senang sekali. Ini senang. Jadi saran kita semuanya, ayo kita mohon pada Allah. Ya Allah, alhamdulillah Ramadan saya rajin sujud. Setelah Ramadan mudah-mudahan rajin sujud seperti Ramadan. Amin amin ya Rabbal alamin. Baik, itu yang pertama. Ini baru pertama Ustaz. Tinggal 9 menit insyaallah. Yang kedua, man fattara shaiman. Siapa yang menyediakan buka puasa untuk orang yang sedang puasa ini. Kita menyediakan buka untuk puasa di Mekah bulan. Ini berita paling hebat ini di Mekah. Tahun ini kemarin itu tercatat 11 juta di Masjidil Haram, ya Allah, penuh luar biasa. Ini apa? Imbas karena haji agak susah. Bukan Indonesia saja, seluruh dunia. Haji itu Pak harus ada tasrik. Mukimin, teman-teman kita yang sudah tinggal di Mekah itu nggak bisa haji kecuali dia dapat namanya nusuk. Kalau nggak dapat nusuk, pergi ke Masjidil Haram nggak bisa. Imbas dari itu orang umroh banyak sekali, terutama umroh Ramadan. Al-umratu fi Ramadan takdirul hajj ma'i. Saya ulang lagi, tolong dicatat nih. Al-umratu fi Ramadan takdirul hajj ma'i. Umrah Ramadan pahalanya setara haji bersama dengan Rasul. Saya ulangi lagi ya. Al-umratu fi Ramadan, umrah pada bulan Ramadan, takdilu setara. Al-hajjah menunaikan haji, ma'i bersama dengan aku, kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu tahun depan mudah-mudahan negara aman, semuanya aman, kita bersama keluarga bisa umrah Ramadan. Amin ya, umrah Ramadan. Pahalanya sama dengan haji, bukan haji biasa. Ma'ar Rasul. Padahal Rasulullah hanya haji sekali dalam seumur hidup. Ini luar biasa. Man fattara shaiman, siapa yang menyediakan hidangan untuk orang puasa di Mekah rebutan. Kalau sudah jam 5 habis asar, orang-orang yang kayak maaf nih, kayak Bakri begini itu dengan anak, dengan keluarga, dengan karyawannya itu datang ke Masjidil Haram jam 5 sudah ngelar plastik namanya sufra, bahasa Arabnya sufra. Plastik setengah meter kurang lebih dah, atau 60 cm, panjangnya 10. Jadi ini nih diborong 1 orang, seluas ini diborong 1 orang. Terus disediai, nanti ada kurma, ada susu, ada roti, ada yang nggak boleh 1 nasi. Nah kita kadang-kadang pengen dapat nasi, ada nasi tapi di luar, tapi enak di dalam kita ya. Masya Allah, di situ rebutan. Kalau sudah dipasang, dia keluar di pintu. Kalau ada orang datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung dipegang tangan kita, diajak, nanti berbuka sama kita ya. Datang lagi, rebutan. Mengapa? Karena orang yang menyediakan hidangan buka, karena lahu mislu ajri, dapat pahala seperti pahalanya orang yang puasa. Ghair annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'un. Dan pahalanya orang yang puasa yang dikasih hidangan itu tidak dikurangi sedikit pun. Kita yang datang setiap hari buka di sini berapa? 300.
Berarti yang menyediakan ini dapat pahala seperti pahalanya 300 orang. Ya Allah. Saya punya usulan nih, Tolong nih, masih ada sisa waktu. Kumpulkan melalui grup kita, nanti bisa kita kirim ke kamu. Kita kirim ke kamu kita. Sekarang ngirimnya alhamdulillah 1 menit udah nyampe. Ini alhamdulillah dari Masjid Bakri ini kita kirim, bapaknya bisa ngirim ke kampung kita, ada yang 1 juta, ada yang 500, monggo. Ini pahalanya luar biasa dan lebih banyak lagi. Man fattara sha'iman, siapa yang menyediakan buka untuk orang puasa, dia dapat pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit. Riwayat lain, wa maghfiratun lidzunubi, dosa kita diampuni. Wa itqu raqabatihi minan nar, bebas dari neraka. Kalau itu yang kita sediakan, nanti dapat naungan pohon kurma. Tahu apa yang berbahagia? Alangkah indahnya kita bisa meniru di Mekah. Di Mekah itu hari pertama sampai hari ke-10 itu masjid penuh. Ini tadi yang kita ceritakan berapa tadi, yang 11 juta tadi itu mulai malam 11 penuh. Coba nanti sore kita lihat bagaimana orang di Masjidil Haram. Masya Allah, penuh luar biasa. Jadi di Mekah itu tidak hanya di Masjidil Haram, seluruh masjid yang ada di sana, hari pertama, hari kedua sampai hari ke-10 itu penuh. Hari 11 sampai 20 itu sudah mulai tambah muat. Malam 21 sampai Idul Fitri tambah sampai di luar. Mengapa? Karena ingin menggapai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, siapa yang baca Quran mungkin 1 halaman, ternyata bertepatan dengan Lailatul Qadar, pahalanya lebih utama dari membaca Al-Quran selama 83 tahun. Saya ulangi lagi ya. Siapa yang tarawih bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka pahalanya lebih utama daripada sholat 83 tahun. Bahasa Al-Qurannya khairun min alfi syahrin. Nah, tanggal berapa Lailatul Qadar? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau itikaf. Kalau sudah itikaf Rasulullah, maaf sekali lagi, Rasul nggak bawa HP. Rasul nggak bawa HP. Maksudnya apa? Khusus untuk berhubungan dengan Allah. Interaksi dengan manusia dikurangi. Sampai istrinya kadang-kadang itu rindu dengan Nabi. Nabi itu hanya di dalam masjid, rumahnya memang di samping, kemudian minta disisirin, itu hanya kepalanya aja yang keluar jendela, kepalanya disisirin oleh istrinya. Dan Rasulullah selama 10 hari. Bahkan tahun terakhir ketika beliau mau wafat, beliau iktikafnya 20 hari. Nah, jadi cari Lailatul Qadar adalah 10 malam terakhir. Dari mulai malam 21, malam 22 sampai Idul Fitri. Itu kalau ada waktu. Kalau waktunya sempit, carilah malam ganjil. Coba dibantu saya. Malam 21, berikutnya 23, 25, 27, 29. Di Mekah lagi. Berdasarkan dengan hadis, mereka mempercayai bahwa Lailatul Qadar itu setiap tahun jatuhnya pada malam 27. Maka Imam Sudais, biasanya dengan Surem, dulu sekarang Surem sudah beliau mengundurkan diri dari imam. Dulu dari mulai tahun berapa itu satu duet antara Sudais sama Surem. Itu pasti yang jadi imam untuk jam 2:30, mulainya jam 2:30 adalah Imam Sudais malam 27, dan meyakini Masjidil Haram sampai di halaman, di depan toko, di lorong-lorong penuh orang. Jam berapa? 2:30 sampai jam 3.
dan meyakini itu adalah Lailatul Qadar. Berarti ada yang berkeyakinan Lailatul Qadar malam 27. Di Indonesia peringatan nuzul Quran adalah malam 17. Malam 17. Syahrul Ramadan alladzii unzila fil Quran. Ada peringatan nuzul Quran di Indonesia dan di masjid-masjid Indonesia meyakini bahwa Lailatul Qadar malam 17. Pada kesempatan ini tolong nyari Lailatul Qadar, jangan dipancing. Wah, ini malam 17 nih, ayo kita rajin. Malam 21 ayo rajin. Jangan. Carinya tolong dijaring. Dari tanggal 1 sampai Idul Fitri pasti dapat Lailatul Qadar. Coba saya dibantu. Mencari Lailatul Qadar dijaring apa dipancing? Jaring. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 pasti dapat Lailatul Qadar. Dan setiap malam Allah bebaskan hambanya dari neraka. Lillahi utaqa minan nar. Allah bebaskan hambanya pada malam Ramadan dari neraka. Wadzalika kullu laila, itu terjadi setiap malam. Nanti malam. Mudah-mudahan nanti malam kita yang ada di sini nanti malam termasuk dicatat oleh Allah dibebaskan dari siksaan api neraka. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan bersama keluarga Allah izinkan bisa haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.